Anies Baswedan maju ke Jakarta. Kecewa anak abah. Ya jelas kecewa lah anak abah. Karena anak abah yang selalu keluar-keluar Anies diakui dunia. Anies tidak haus jabatan. Dengerin ini hai anak abah. Kalau memang Anies diakui dunia, kenapa enggak go internasional? Iya kan? Kalau memang Anies tidak haus jabatan, kenapa kasak kusuk mencari pekerjaan? Tuh. Contoh Pak Ganjar, contoh. Pak Ganjar memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk maju di pilkada. Tapi Pak Anies itu lapar apa haus? Ini kata netizen loh Pak ya. Ya sepertinya Pak Anies itu nggak ada capeknya. Setelah gagal di Pilpres 2024, sekarang mau mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta 2024. Ya apakah karena nggak mau nganggur, nggak ada pekerjaan, atau nggak bisa ya dia hidup tanpa jabatan? Nanti kalau kalah pendukungnya demo di mana-mana. Tapi salut buat Pak Anies karena pantang menyerah dan pantang kendur Pak Anies. Baiknya contohlah Pak Ganjar. Pak Ganjar itu setelah kalah dan kemudian memberikan kesempatan untuk yang lain untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Yuk kita pilih Abah Anies. Yuk. Kita pilih jadi gubernur DKI. Nyok. Jangan pilih yang lainnya. Pokoknya Abah Anies paling the best. Jakarta. Abah Anies pokoknya lanjutkan lagi. Ini pendukung kelas berat ini. Bersih dari korupsi, bersih dari konflik internal, aman damai bersama Anies Baswedan. Mantap dah. Jakarta memanggil Anies Baswedan. Jakarta butuh Pak Anies. Jakarta mendukung Anies Baswedan. Kami muak, kami butuh perubahan untuk Pak Anies menjadi pemimpin Jakarta. Jakarta memerlukan Pak Anies. Jakarta cinta Pak Anies Baswedan. Jakarta tanpa Pak Anies. Jakarta tanpa Pak Anies. Jakarta tanpa Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita baru bahwa kita mendengar Pak Anies Rashid Baswedan telah dilirik oleh Eropa. Nah, untuk apa? Untuk dijadikan sebagai ketua PBB. Yang bener, beneran? Ah kacau. Tentu saja di sini, ya kita relawan Anies bangga, ya rasa senang, rasa bahagia. Di mana Pak Anies masih ada perhatian dari dunia. Ya, mudah-mudahan Pak Anies akan terpilih menjadi ketua PBB. Kacau Kita pendukungnya. butuh Pak Anies. Yang lain minggir. Kami luar daerah mah no comment ya. Terserah orang Jakarta yang milih. Kalau memang terpilih alhamdulillah. Amin. Kalau enggak, satu pesan saya. Bukan satu sih banyak ya. Jangan demo berjilid-jilid, jangan bawa agama untuk memenangkan lagi pilkada kali ini. Jangan menyalahkan Bansos, jangan menyalahkan Jokowi, jangan menyalahkan Prabowo, dan jangan pernah menyalahkan para pendukung 02. Sampai di sini, paham? Salam ras. Bapak sendiri akan maju pilgub lagi atau gimana Pak? Untuk DKI Pak? Tidak. Tuh, katanya enggak tuh. Pak Anies, katanya Bapak tidak maju. Memang Bapak omon-omon Pak. Untuk teman-teman ya, tolong berhenti menjelekkan kinerja Pak Anies ya, karena saya tahu betul kinerja Pak Anies itu bagus ya, waktu mimpin DKI juga bagus. Jadi tolong berhentilah mengejek Pak Anies, dan saya bisa kok menunjukkan kinerja Pak Anies yang bagus itu di DKI ya, prestasinya juga bagus. Apa prestasinya? Prestasi Pak Anies waktu jadi gubernur DKI. Sarkas ini. Apa prestasinya?
prestasi Pak Anies waktu jadi gubernur DKI. Tahu lah. Tahu dengan Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo itu menurut saya nih sama sekali nggak pantas jadi calon presiden. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu pantasnya jadi presiden, bukan calon presiden, oke? Nah, disitulah hebatnya namanya Abah Anies Baswedan. Gak punya partai tapi dicalonkan oleh partai, ya beda. Emang ini beda ini Pak Anies ini sosok yang sangat beda dari yang biasa. Yang biasa kan punya partai, tapi Pak Anies gak punya partai. Dia cuma punya otak cerdas, wawasan luas, ya. Rekam jejak yang jelas, no korupsian, ya. Itu hebatnya Anies Baswedan yang bisa menggoncangkan. Ini aja belum apa-apa, Jakarta udah geger nih. Karena ada sosoknya Anies Baswedan, abah kita, ya, gak kaleng-kaleng, berkata kagak ada partai, tapi partai yang nyari dia. Tuh, emang luar biasa dah. Pokoknya abah memang mantep. Nyok, kita pilih Abah Anies. Nyok. Nyok. Aduh, ini mak lampir. Kalian tahu nggak? Ini orang setiap calon yang dia dukung pasti keok. Dulu waktu Pilpres 2019 dia dukung Pak Prabowo, keok. Terus di 2024 dia dukung Pak Anies Baswedan, keok lagi. Jangan-jangan di Pilgub Jakarta pasti nyunsep lagi nih karena dia dukung Abah. Mak, bisa kapan malam pir? Aduh. Kebutuhan untuk mengembalikan. Mengembalikan Baik, apa? Pak. Saya sangat mengerti dan paham apa yang Bapak katakan. Jibril. Kata Bapak banyak kebutuhan untuk mengembalikan. Ketawa dulu sih, ngomong dulu dong. Kalau kata netizen sih Pak, ini kata netizen juga. Mengembalikan hutang-hutang. Ini kata netizen loh Pak ya. Yang hilang, mengembalikan yang berkurang, mengembalikan yang dipotong. Nah, kan yang hilang itu kan pohon mahoni di Monas Pak. Yang dipotong itu ya, buat Formula E itu ya. Yang berkurang itu kan juga apa ya, penghijauan di Monas Pak. Ketawa gue liat dia ketawa terus ya. Dan juga yang dipotong itu kan juga pohon mahoni yang di Monas Pak. Yang kata Bapak dalihnya atau dalilnya apa, pemindahan pohon disehatkan dengan alasan uji coba aspal. Kan begitu kata Bapak. Nah, jadi yang hilang, yang berkurang, yang dipotong itu kan Pak, itu pohon mahoni yang di Monas. Banyakin ketawanya ini daripada narasinya ini. Dengan mudah Bapak mengatakan disehatkan. Terus dalilnya uji coba aspal.
Udah Pak ya, itu aja Pak ya. Saya pokoknya apa yang kata Bapak katakan itu sih sebenarnya apa ya, mengerti, memahami saya maksud Bapak itu. Kacau. Breaking news, Anies Baswedan meminta restu kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk maju Pilkada DKI. Restu diperuntukkan untuk mencegah adanya gangguan selama masa pilkada. Anies Baswedan juga berjanji akan sejalan dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Pak Prabowo, saya kasih ingat 11/100. Dan saya kasih tahu juga restu artinya dana. Jadi kalau Mas Anies Baswedan meminta restu, itu berarti njaluk dana. Minta duit. Fulus, money, untuk memuluskan jalan. Tolong ya Pak, diingat 11/100 ya Pak. Ojo lali Pak. Aku rong lali. Waktu debat itu ya? Sebagai pendukungmu, aku rong lali. Aku rong lali nangis-nangis pas sampean dilokno 11/100. Air mataku yang tumpah karena omongannya Anies Baswedan. Nek sampai sampean merestui atau mendanai, putus sudah jalinan cinta kita antara presiden dan rakyat. Sekian, terima kasih. Mau dibela Anies juga dia nggak ngerti, kita membela dia nggak peduli gitu. Nggak mengerti perasaan kita, capek, nggak dibayar, nggak apa. Orang udah demo panas, ongkos sendiri, tiba-tiba tanda tangan itu. Jadi saya di MK ditanya, ngapain Bu? Pro siapa? Saya pro keputusan Tuhan sini. Ya. Pak Anies sekarang sudah sibuk lagi jadi calon gubernur DKI Jakarta. Ya, dulu calon presiden, turun sekarang downgrade menjadi calon gubernur, dan santai-santai aja, nggak ada gimana-gimana gitu. Dulu anak-anak Abah selalu bilang Pak Prabowo ini capres berkali-kali, selalu gagal dan nyoba lagi, ambisius sekali, pengen jadi orang nomor 1 di Indonesia, pengen berkuasa. Lah sekarang Pak Anies bagaimana emang kawan-kawan anak Abah? Hey, halo, ya kita lihat dia capres, terus turun jadi cagup, calon gubernur. Aduh, nomor 1 Indonesia terus turun nomor 1 di provinsi doang. Minimal Pak Prabowo capres tapi tidak pernah downgrade jadi cagup bro. Pak Prabowo selalu capres konsisten, beda sama Pak Anies, ya kan? Kita lihat sekarang partai pengusung Pak Anies kemarin udah deklarasi, bahkan katanya Kaesang mau diduetkan, dicoba-coba, ya kan, dicek-cek ombak untuk diduetkan dengan Pak Anies karena sudah takut trauma mereka kalah kemarin lawan kubunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sekarang mau coba-coba diduetkan, mustahil menurut saya. Ya, bahkan menurut saya setelah ini kalau memang ternyata Pak Anies kalah lagi jadi cagup, mungkin bisa jadi calon DPRD dia di yang akan datang. Calon DPRD yang penting ada aja jabatan gitu. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Yang penting jabat. Bener kan? Kata gue juga apa? Suatu saat pasti akan ada butuhnya lagi. Kemarin sok-sokan ngerendahin Bapak Prabowo dengan menilai 11/100. Kemarin juga bilang bahwa Prabowo itu tidak tahan menjadi oposisi. Sekarang apa? Sekarang minta dukungan. Anies Baswedan menyatakan siap bertemu dengan Prabowo Subianto jelang Pilkada Jakarta 2024. Menurut Anies Baswedan, pertemuan dengan Prabowo Subianto ini guna membangun komunikasi politik jelang Pilkada Jakarta 2024. Kalau saya saran aja ya Bapak Prabowo, jangan dikasih hati lagi. Karena yang satu ini beda, seperti kacang lupa kulitnya. Tidak ada rasa terima kasihnya Pak. Ya, jangan dikasih hati lagi. Ya. Contoh dong Pak Ganjar. Pak Ganjar itu memberi kesempatan kepada yang lain untuk dimaju di Pilkada Jawa Tengah begitu. Jadi kalau sudah naik ke capres, calon presiden gitu ya jangan turun lagi. Tapi ya Pak Anies sih, Pak Anies memang ini ya menggebu-gebu, nggak pernah capek atau memang dia itu nggak mau kalau hidup dia itu nggak ada jabatan gitu, nggak ada pekerjaan itu bisa juga. Saya khawatir ntar kalau semisal kalah, ya ntar demo lagi berjilid-jilid gitu, demo pemerintah gitu, ya. Saya salut dengan Pak Ganjar sudah sepi bahkan hari ini teman-teman ya, sudah nggak ada keinginan untuk maju di Pilkada Jawa Tengah dan memberi kesempatan untuk yang lain untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Atau mungkin Pak Ganjar sedang
menyiapkan sebuah strategi untuk kembali mencalonkan diri menjadi calon presiden di 2029. Saya salut teman-teman. Jadi mempersiapkan dari sekarang, dari awal untuk 5 tahun ke depan. Kalau Pak Anies mungkin nggak ini ya, hidupnya sepi kalau nggak ada pekerjaan, atau mungkin ya dia butuh jabatan dan butuh kesibukan. Semangat Pak Anies, semangat. Jangan hiraukan semua hujatan, ya, semua kritikan. Ya, terus maju dari capres menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Wassalamualaikum.